Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat peta. Dalam hal ini, software yang akan kami presentasikan yaitu ArchView. Topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama, kemampuan ArchView. Yang kedua, spesifikasi hardware. Yang ketiga, struktur tampilan ArchView. Dan yang keempat, menyusun peta. Yang pertama, kemampuan ArchView. ArchView merupakan salah satu perangkat lunak atau software desktop sistem informasi geografis dan pemetaan yang dikembangkan oleh ESRI. ArchView memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menjawab query, baik basis data spasial maupun non-spasial, menganalisis data secara geografis, dan sebagainya. Secara umum, kemampuan ArchView dapat dilihat melalui uraian berikut. Yang pertama, pertukaran data, membaca dan menuliskan data dari dan ke dalam format perangkat lunak SIG lainnya. Yang kedua, melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematis. Yang ketiga, menampilkan informasi atau basis data spasial maupun atribut. Yang keempat, menghubungkan informasi spasial dengan atribut-atributnya yang terdapat dalam basis data atribut. Yang kelima, melakukan fungsi-fungsi dasar SIG seperti analisis sederhana spasial. Yang keenam, membuat peta tematik. Yang ketujuh, mengcustomize aplikasi dengan menggunakan bahasa script atau bahasa pemrograman sederhana. Yang terakhir, melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya dengan menggunakan extension yang ditunjukkan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak SIG ArchView. Spesifikasi hardware. Wyoming Geographic Information Advisory Council atau WGIAC telah membuat standar untuk perangkat keras hardware SIG, yaitu antara lain yang pertama, CPU berbasiskan prosesor 32 bit Intel, kemudian RAM minimal 32 MB, storage hard disk dengan kapasitas 1 GB untuk workstation yang tersambung dengan jaringan, dan hard disk dengan kapasitas 2 GB untuk workstation yang berdiri sendiri. Kemudian input device yaitu keyboard 101 key digitizer dengan dimensi minimum 24 x 36 D size dengan akurasi 0,005 inci, scanner hitam putih dengan ukuran minimum 24 x 36 D size dengan resolusi 400 dpi, scanner berwarna dengan ukuran 11 x 17 B size dengan resolusi 400 dpi. Kemudian output device yaitu monitor dengan resolusi 1280 x 1024 dengan 256 warna dan VRAM 4 megabit, printer dengan teknologi laser dan inkjet dengan minimum ukuran kertas 11 x 17 B size dan resolusi minimum 300 dpi, plotter dengan teknologi inkjet, resolusi minimum 300 dpi untuk ukuran kertas minimum 36 x 48 E size. Yang terakhir adalah peripheral lainnya, yaitu receiver GPS dengan spesifikasi yang harus diperhatikan untuk pemetaan, akurasi horizontal 5 meter, untuk survei akurasi horizontal di bawah 1 cm. Kemudian jumlah channel yang dapat diterima yaitu 6, 8 atau 12, antena internal dan eksternal, kapasitas penyimpanan data atau sementara, kemampuan post processing dan konversi file ke perangkat lunak standar SIG. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada struktur tampilan dari ArchView. Oke, struktur tampilan dari ArchView ini ada apa saja yang bisa kalian dapat? Dalam ArchView ini mengorganisasikan project beserta tools yang tersedia ke dalam bentuk sistem Windows, menu, button, dan icon. Setiap tipe dokumen atau view, table, chart, layout, dan script, ArchView memiliki beberapa tampilan yang berbeda. Struktur tampilan pada ArchView terdiri dari yang pertama adalah tampilan pada project, lalu tampilan pada view, tampilan pada table, tampilan pada chart, serta tampilan pada layout.
Nah, pada bagian pertama yaitu tampilan pada project, apa saja yang bisa kalian dapat atau kalian bisa lihat dalam tampilan di project ini. Nah, project ini merupakan sebuah window yang paling awal muncul untuk bekerja dengan ArcView. Menu-menu yang terdapat pada window menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengatur project yang akan dibuat. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, pada tampilan awal ini disebut sebuah menu project. Nah, selanjutnya ada project button, nama project yang akan kalian gunakan nanti, lalu ada komen pada tipe dokumen. Di sini ada tipe-tipe dokumen dari ArcView yang ada yaitu views, table, chart, layout, dan script. Lalu untuk halaman kosong ini merupakan area di mana terdapat list tipe dokumen yang aktif. Nah, jika kalian bisa lihat di sini, ini merupakan isi dari menu pada dokumen project yang bisa kalian lihat di sini. Nah, isi dari beberapa menu pada project ini kalian bisa lihat di sini dalam view, project, windows, dan help terdapat begitu banyak isinya. Nah, lalu pada selanjutnya kita lanjut pada tampilan pada view-nya. Nah, view ini merupakan sebuah representasi grafis informasi spasial yang dapat menampung beberapa layer atau tema informasi spasial, atau kalian bisa sebutkan juga titik, garis, poligon, atau checker raster. Nah, jika kalian lihat di sini pada tampilan view, kalian bisa mendapatkan menu-menu dari view-nya seperti file, edit, view, tema, grafik, windows, dan help. Lalu di sini ada perampatan skalanya, lalu ada button view-nya. Di sini merupakan posisi kursor dalam view. Nah, pada halaman ini merupakan sebuah window dari view-nya. Nah, jika kalian bisa lihat sini ada beberapa warna yang merupakan sebuah layer atau temanya. Lalu untuk bagian ini merupakan window project-nya. Dan atas ini merupakan toolbar untuk pengaturan tata letaknya. Oke, seperti sebelumnya, ini merupakan isi-isi dari menu pada dokumen view. Yang dimana di sini ada beberapa banyak tampilan isi dari menu yang bisa kalian gunakan. Nah, seperti ini. Itu banyak hal yang bisa kalian dapat. Nah, lalu untuk pada tampilan view ini sebelumnya terdapat sebuah toolbar yang dimana beberapa fungsinya yang bisa kalian lihat ini terdapat pada beberapa keterangan di bawah. Misalnya untuk yang pertama ini merupakan sebuah penyimpanan project data kalian project kalian. Yang selanjutnya di sini ada untuk penambahan tema. Lalu yang ketiga merupakan sebuah tema properties. Yang keempat merupakan edit dari legend, dan seterusnya. Bisa kalian lihat semuanya pada keterangan di bawah ini. Oke, saya rasa itu sebagian dari penjelasan tampilan pada ArcView. Untuk penjelasan selanjutnya terkait tampilannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya serahkan kepada yang bersangkutan. Tampilan pada tabel. Dokumen tabel dilengkapi dengan fasilitas menu, button, dan toolbar. Sebuah tabel merupakan representasi data ArcView. Tabel berisi informasi deskriptif mengenai layar tertentu yang terdiri dari baris data atau disebut dengan record dan kolom yang disebut dengan file. Baris data atau record mendefinisikan sebuah entry, sedangkan kolom atau field mendefinisikan atribut atau karakteristik dari entry. Berikut adalah gambar tampilan dari tabel. Nah, untuk tampilan isi menu pada tabelnya yaitu terdapat di bawah. Kemudian yaitu tampilan pada chart. Chart merupakan representasi dari resmi tabel. Chart juga bisa merupakan hasil suatu query terhadap suatu tabel data. Nah, ini adalah tampilan grafiknya seperti tertampil di bawah ini. Kemudian untuk isi menunya terdapat di bawah. Kemudian yaitu tampilan pada layout. Layout digunakan untuk menggabungkan semua dokumen, yaitu view, table, ataupun chart.
ke dalam suatu dokumen yang siap dicetak, seperti gambar di bawah ini. Nah, contohnya untuk isi pada halaman layoutnya yaitu terlampir di bawah. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi selanjutnya ke poin 4. Pertama-tama saya kenalkan, namaku Muhammad Taufik Saleh, stambuk F551200062. Di poin 4 di sini kita akan menyusun peta. Ya, menyusun peta, membuat peta menggunakan lahan Kota Bekasi pada ArcView. Kita pertama membuka ArcView. Berikut cara pembuka program di ArcView. Pertama, pilih Start, Program, ESRI, kemudian pilih ArcView 3.3 atau double klik pada icon ArcView pada desktop. Yang kedua, kemudian akan muncul kotak dialog Welcome to ArcView GIS yang memberikan pilihan pada kita, yakni membuat project baru dalam kurung Create a New Project yang terdiri dari With a New Project dan As a Blank Project, atau membuka project yang telah ada Open an existing project. Yang ketiga, jika kita memilih Create New Project sebagai With a New View, kemudian pilih OK pada kotak Welcome to ArcView GIS, maka selanjutnya View akan meminta kita untuk menampilkan data atau file. Add data. Jika kita memilih Yes, maka kita mencari browse data atau file yang akan digunakan. Sedangkan jika memilih No, maka ArcView akan tampil sebagai kotak View 1. Yang keempat, jika kita memilih Create a New Project sebagai blank project, kemudian pilih OK pada kotak Welcome to ArcView GIS, maka ArcView akan muncul sebagai project yang kosong. Yang kelima, jika tidak muncul kotak dialog Welcome to ArcView GIS atau langsung muncul project window, maka ArcView siap digunakan sebagai new project. Itu saja. Terima kasih. Mencari dan membuka data save file. 1. Buka ArcView, kemudian pilih Create File a New Project sebagai As a Blank Project. Kemudian double klik View pada Table of Content, maka akan muncul jendela View 1. 2. Mencari data save file dalam ArcView, yakni dengan cara klik Add Theme. Kemudian akan muncul jendela Add Theme. 3. Browse data save file yang diinginkan. Pada pilihan data source type, pilih Feature Data Source. Hal ini dimaksudkan untuk mencari file atau data yang berformat save file saja. 4. Tema dari penggunaan lahan pada gambar di atas tampil dalam single simbol. Artinya, belum terklarifikasi menjadi jenis-jenis penggunaan lahan yang spesifik. Oleh karena itu, layer atau theme penggunaan lahan tersebut harus diubah ke dalam unique value untuk memunculkan klasifikasi atau jenis penggunaan lahannya. 5. Sebelum itu, perlu diingatkan bahwa layer atau shape file harus memiliki data atribut terlebih dahulu agar bisa diklasifikasikan. Data theme penggunaan lahan kotak Kota Bekasi atau landus_kota_bekasi.shp yang digunakan telah diolah sedemikian. Setting view pada peta. Cara view adalah pertama pilih view, kemudian pilih property, maka akan muncul kotak view. Kedua, kemudian berikan nama view pada kolom A, berikan nama dan nama teman sudah dimasukkan pada kolom president dan creator. Yang ketiga, pada nomor ini pilih decimal decrease karena berkomunikasi dengan decrease. Dan pada kolom pilih kilometer. Ini layout peta. Membuka layout terdapat dua cara, yaitu membuka layout dari pull down, yang kedua membuka layout dari layout pada bentuk. Untuk membuka layout dari pull down menu view, yang pertama adalah klik pull down view, yang kedua klik show menu layout. Dan untuk membuka layout bentuk layout pada menu project, pertama dari menu project pilih domain layout, kemudian yang kedua klik button. Langkah-langkah
langkah dalam membuat layout. Yang pertama, memberi nama layout dan uncheck snap to grid. Yang kedua, mengatur page setup. Yang ketiga, menampilkan view frame. Yang keempat, setup graphical and measure grid. Yang kelima, memberi judul peta. Yang keenam, mengeluarkan frame after dan skala. Yang ketujuh, mengeluarkan skala peta. Yang kedelapan, mengeluarkan legenda peta. Oke, saja dari info kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.